Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Hari ini saya akan sharingkan 4 kebiasaan yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia sehingga dengan kebiasaan ini membuat apa yang ingin dicapainya itu menjadi tidak terpenuhi. Yang pertama adalah ingin menyenangkan semua orang. Ketahuilah bahwa tidak akan bisa kita menyenangkan semua orang. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan setiap harinya misalnya, itu tidak akan sanggup menyenangkan bagi orang yang memang membenci kita. Jadi berhentilah untuk berharap bisa menyenangkan semua orang. Yang paling penting itu adalah menyenangkan keluarga kita, menyenangkan orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Karena apa? Kita ini hidup di lingkungan tersebut. Tetapi kalau orang lain, keluarga jauh, ini pasti kita tidak akan bisa menyenangkan semuanya. Karena pada takdir kita ini, hidup di bumi ini, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, jadi tidak bisa orang ini kita mau paksakan untuk menyenangi kita seluruhnya. Mesti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Artinya, berhentilah berharap untuk bisa menyenangkan semua orang. Urus saja dirimu, urus saja keluargamu, anak istrimu, saudaramu, orang tuamu. Selebihnya dari itu, tidak usah terlalu kita pedulikan. Karena sebaik-baiknya, sesering-seringnya kita mengerjakan kebaikan, pasti ada orang yang nyinyir, pasti ada orang yang dengki. Nah, itu sudah hukum alam seperti itu. Jadi tidak usah berharap bisa menyenangkan semua orang. Yang kedua, jangan mendengarkan semua omongan orang. Banyak kadang-kadang orang bertengkar itu karena terlalu mendengarkan semua omongan orang. Ada gosip ini, ada gosip itu, ada yang bercerita baik, ada yang bercerita buruk. Tidak usah terlalu dipikirkan karena kita hanya punya hak untuk mendengar, tapi tidak punya hak untuk mengomentari semuanya. Orang itu punya hak untuk berbicara, punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau menurut kita tidak bagus, menurut kita kurang baik, maka tidak usah didengarkan, tidak usah ditindaklanjuti. Artinya kita tidak boleh terbebani dengan katanya orang, apa yang disampaikan orang. Punya prinsip pada diri kita bahwa saya hanya mau melakukan ini. Kalau yang ini menurut saya kurang bagus. Itu. Jadi kalau kita misalnya mau baik, ya itu jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Karena kita punya telinga ini mendengar, tapi tidak harus kita lakukan semua, tidak harus kita wujudkan semua. Nah itu, jadi boleh mendengarkan, tapi tidak semuanya harus ditanggapi. Boleh kita dengarkan, tapi tidak semuanya harus kita lakoni. Kita saring yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik. Karena apa? Bahwa kita ini tidak bisa menyuruh diam semua orang itu. Kita tidak punya hak untuk bisa mengomentari orang atau melarang orang untuk berbicara. Tugas kita adalah menyaring semua informasi yang masuk ke kita. Yang ketiga, jangan pernah masuk ke lubang yang sama. Teman-teman semuanya, kadang kita ini ketika mau melakukan sesuatu, itu kan bertanya kadang-kadang pada orang yang bukan ahlinya.
kita kadang-kadang bertanya pada orang yang pengalamannya jatuh. Jadi, kalau kita mau sukses, maka bertanyalah pada orang yang sukses, jangan pada orang yang jatuh. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, maka bertanyalah pada orang yang mengetahui. Nah, itu. Jadi, teman-teman, kalau kita misalnya bertanya pada seseorang, bertanya pada ahlinya, itu pasti kita tidak akan masuk ke lubang yang sama. Kalau misalnya kita mau sukses nih, kita bertanya pada orang yang sudah sukses, maka otomatis kita tidak akan masuk ke lubang yang salah gitu kan, karena kiat-kiat sukses ini pasti akan diberikan ke kita. Jadi cukup dia saja yang pernah gagal, kita hanya suksesnya saja seperti itu. Jadi jangan pernah masuk ke lubang yang sama seperti itu. Yang keempatnya adalah mengulangi sesuatu tetapi berharap lebih baik. Misalnya kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang yang kita coba ini 1, 2, 3 kali, 4 kali, tetapi arah yang kita lakoni ini itu sama. Berharap lebih baik. Kan tidak seperti itu rumusnya. Mestinya satu rumus itu satu episode. Episode berikutnya, kalau memang episode pertama gagal, maka kita harus pakai rumus yang kedua. Jangan rumus yang pertama dipakai lagi di episode kedua, maka pasti jatuh lagi. Jadi rumus itu kita ganti, teori itu kita ganti, prakteknya juga kita ganti. Supaya apa? Supaya kita tidak sama dengan kejadian yang sebelumnya. Nah, itu. Jadi jangan berharap bahwa dengan melakukan sesuatu yang sama, berharap lebih baik. Nah, kalau berharap lebih baik, mesti yang pertama kita lakukan ini harus diganti teorinya, harus diganti prakteknya. Supaya kita yang melakoni ini, itu bisa lebih baik juga hasilnya. Nah, kalau sebaliknya, langkah yang sama, teori yang sama, praktek yang sama, bagaimana ceritanya bisa mengharapkan hasil yang lebih? Kan tidak mungkin. Tentu harus kita perbaiki langkah itu. Nah, teman-teman, disinilah 4 kebiasaan ini yang sering membuat orang itu lambat untuk bisa sukses. Nah, tadi yang pertama, selalu mau menyenangkan semua orang. Selalu berharap menyenangkan semua orang, dia lupa pada kesenangannya. Dia lupa pada kesenangan anak istrinya. Nah, ini harus diperbaiki. Selalu mendengarkan apa kata orang. Dia tidak punya prinsip sendiri. Selalu orang yang didengarkan bagusnya begini, bagusnya begini, bagusnya begini. Sehingga dia pun susah memilah dan memilih yang mana yang paling bagus. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak punya prinsip dirinya sendiri. Yang ketiga, bertanya kepada yang bukan ahlinya. Kalau bukan ahlinya, ngapain kita tanya? Ya kan, bertanya itu, belajar itu pada ahlinya, supaya kita tidak mengalami kegagalan. Nah, kalau misalnya kita bertanya pada yang bukan ahlinya, tentu masih uji coba. Uji coba itu kadang betul, kadang salah. Artinya jangan mengambil resiko di situ. Belajarlah pada ahlinya. Yang keempat adalah melakukan hal yang sama tetapi berharap hasil yang berbeda. Ini akan mustahil. Karena kalau teorinya sama, prakteknya sama, tidak mungkin hasilnya akan berbeda. Pasti hasilnya akan sama. Jadi kalau mau baik, kalau mau bagus, teorinya ganti, prakteknya ganti, pasti hasilnya juga akan lebih baik. Sekira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga sharing ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.